adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Nah, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik di rumah sudah pakai baju yang bagus? Sudah sarapan? Supaya hari ini kita semangat ya ibadah online-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih boleh beribadah melalui ibadah online. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kami serahkan ibadah online kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kalau di rumah taat nggak? Taat sama papa, taat sama mama, taat sama kakak. Nah, misalnya kalau disuruh mama sesuatu, adik-adik taat nggak melakukannya? Nah, kalau taat berarti adik-adik anak yang taat, anak yang disayang Tuhan. Nah, kita nyanyi, taat itu indah. Adik-adik ikutin ya. Adik-adik, sebelum persembahan kita nyanyi satu lagu lagi ya. K-A-S-I-H. Adik-adik di rumah boleh sambil berdiri ya. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Tidak suka marah.
persembahan. Wah, gimana caranya kalau lagi online kita memberikan persembahan? Nah, anak-anak tentu ingat minggu lalu anak-anak sudah membuat satu buah celengan ya. Buat apa gunanya celengan ini? Celengan ini gunanya untuk menyimpan persembahan anak-anak yang bisa dimasukkan ke dalam celengan ya. Nanti anak-anak bisa meminta uang kepada mama papa untuk memberikan persembahan. Nah, buat mama papa yang juga ingin memberikan persembahan bisa menggunakan QR code yang tertera di layar. Nah, anak-anak tentu punya contoh celengannya seperti ini. Bisa ini, seperti ini, atau satu lagi kotak seperti ini ya, untuk dimasukkan uang persembahan. Yuk anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa. Saat ini kita sudah memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk dipakai bagi pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk kita nyanyi ya. Hai teman-teman, aku lagi senang nih, senang banget. Tahu gak, tadi malam aku mimpi mama, papa bakalan kasih aku apa aja yang aku minta. Ya sudah, aku minta semua yang aku mau. Kinder Joy, permen, coklat, mainan, sepeda, sepatu roda, ayunan di depan rumah, perosotan dari jendela kamarku sampai ke lantai bawah. Apalagi ya yang aku mau minta? Chelsea, sudah jam berapa ini? Ayo siap-siap. Sebentar lagi kan sekolah minggu online. Iya, Ma. Oke deh teman-teman. Ceritanya segitu dulu ya. Aku mau sekolah minggu online. Sambil pikir-pikir mau minta apa lagi ya. Oke deh, sampai ketemu ya. Bye. Hai
adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hari ini Tante akan cerita tentang Salomo memohon hikmat kepada Tuhan, diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Nanti anak-anak bisa baca firman Tuhan dari Alkitab sama mama papa ya. Nah, sebelum Tante cerita, Tante mau tanya dulu. Kalau seseorang menjadi raja, apa aja yang mereka dapatkan? Coba siapa yang bisa jawab? Mereka akan tinggal di mana? Di sebuah istana yang megah. Mereka akan mendapatkan kendaraan yang bagus, baju-baju jubah yang bagus, makanan yang enak-enak, ya. Dan mungkin ada perhiasan, perabotan rumah yang bagus. Wah, pasti semuanya tersedia ya dan bagus-bagus. Nah, cerita firman Tuhan hari ini, waktu itu Salomo lagi bobo ya, tiba-tiba dia bermimpi. Nah, dalam mimpi itu Tuhan berbicara kepada Salomo. Salomo, kamu mau minta apa? Apapun yang kamu minta akan aku berikan. Kira-kira Salomo minta apa ya anak-anak? Apakah minta baju yang bagus? Atau minta perhiasan? Atau minta mahkota yang bagus juga? Wah, ternyata Salomo gak minta sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi Salomo minta apa? Salomo meminta hikmat. Nah, apa sih hikmat itu? Nah, hikmat itu adalah kita mengenal Tuhan dan firman-Nya dengan baik. Ketika kita sudah mengenal firman Tuhan dengan baik, kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, saat itu Salomo meminta hikmat supaya ketika dia memerintah menjadi raja, Salomo bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat ketika dia memerintah kerajaannya. Sehingga ketika Salomo memerintah dengan baik, Salomo juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika Tuhan tahu bahwa Raja Salomo tidak meminta baju, tidak meminta kekayaan, tapi hanya meminta hikmat, wah, Tuhan senang sekali ya. Jadi Salomo bisa memerintah kekerajaannya dengan hikmat yang baik yang dari Tuhan, sehingga dia boleh menyenangkan hati Tuhan dengan kerajaan yang dipimpinnya. Nah, ketika Tuhan tahu bahwa Salomo tidak meminta yang lain, ternyata Tuhan malah menambahkan hal yang lain. Misalnya, Tuhan memberikan kekayaan, memberikan kesehatan, memberikan kemakmuran. Wah, padahal Raja Salomo cuma meminta hikmat. Tuhan memberikan dan menambahkan hal-hal lain yang Salomo tidak minta. Nah, anak-anak, sama seperti Raja Salomo yang tidak meminta hal-hal lain yang menyenangkan di dunia ini, tapi hanya meminta hikmat, anak-anak juga bisa meminta hikmat kepada Tuhan. Buat apa? Supaya anak-anak bisa membedakan manakah perbuatan yang baik, mana perbuatan yang jahat, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, ya. Jadi hikmat akan menuntun anak-anak untuk melakukan perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nanti seperti Raja Salomo, Tuhan juga akan menambahkan hal-hal lain yang berguna untuk kehidupan anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita mau membacakan ayat hafalan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Bunyinya, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sekali lagi ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu
hati yang penuh hikmat dan pengertian. Wah, keren sekali ya Raja Salomo. Meskipun Tuhan akan mengabulkan apa aja yang ia inginkan, Raja Salomo nggak minta macem-macem. Dia malah minta hikmat dari Tuhan supaya bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat, bisa memimpin dengan adil, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku juga mau jadi anak Tuhan yang baik. Aku mau minta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat supaya aku menjadi anak yang baik, hormat kepada orang tua, ramah kepada orang-orang. Pokoknya hidup menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, mama papa, mulai kebaktian online hari ini, adik-adik akan mengumpulkan uang persembahan. Nah, itu seperti yang difirmankan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus memberikan sebagian pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membuat celengan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan persembahan setiap ibadah online dan memasukkan persembahan kalian di dalam celengan tersebut. Nah, setelah kita bisa bertemu kembali di kebaktian onsite, kalian bisa mengumpulkan celengan tersebut kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara membuat celengan tersebut. Untuk membuat celengan, kalian perlu siapkan barang-barang yang ada di rumah kalian yang berbentuk tabung ataupun box. Sebagai contoh, kaleng bekas biskuit, kardus bekas biskuit, atau barang lain. Tabung plastik bekas makanan, juga kotak bekas makanan. Untuk yang berbentuk box, cukup dibuka di bagian ujung, lalu sisakan hanya satu tutup saja. Lalu pada ujung dibuat lubang untuk tempat memasukkan uang. Lalu ditutup dengan isolasi. Setelah itu, bagian yang ada gambarnya kalian bisa tutup dengan kertas polos. Untuk yang berbentuk tabung, adik-adik siapkan satu lembar kertas, bisa kertas HVS atau kalau ada buffalo yang agak tebal lebih bagus. Adik-adik beri tanda sebesar bagian bawah dari tabung ini, sehingga didapatkan lingkaran di atas kertas putih. Adik-adik gunting di bagian luar dari lingkaran untuk nanti bisa ditekuk.
seperti ini. Lalu buat lubang di atas lingkaran ini. Di bagian tengah kira-kira panjang 5 cm, lebar 1,5 cm. Lalu lubangi pada bagian kotak ini. Kemudian kertas yang berlubang ini ditempelkan di atas kaleng. Lalu bagian yang sudah digunting bisa dilipat ke bawah. Lalu rekatkan dengan isolasi. Terus sampai semuanya menempel. Jadi celengan kita, adik-adik bisa tutup bagian yang luar dengan kertas polos. Setelah dibungkus dengan kertas polos, kalian bisa hias dengan hiasan yang kalian punya di rumah, atau diwarnai dan diberi gambar. Contohnya seperti ini. Ini celengan yang sudah jadi dari kaleng biskuit. Kalian bisa tuliskan ayat hafalan tentang memberi persembahan. Yang ini adalah celengan dari wadah kue plastik. Tuliskan ayat hafalan. Setelah jadi, simpan baik-baik celengan kalian. Jangan lupa setiap hari Minggu diisi dengan uang persembahan. Selamat memberikan persembahan. Nah, mudah kan caranya untuk membuat celengan? Nah, selamat membuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan kan? Bagaimana Salomo berdoa kepada Tuhan untuk memohon hikmat. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini, kita mau bikin ini nih. Coba ada yang tahu nggak ini apa? Iya, ini handphone. Kita sama-sama hari ini mau bikin aktivitasnya bikin handphone. Siapa yang di rumah sudah punya handphone? Iya, biasanya handphone kita pakai untuk apa adik-adik? Untuk berkomunikasi ya, dengan teman-teman kita, dengan papa, mama, ya kita bisa telepon kapanpun. Nah adik-adik sama seperti handphone, kita juga mau ceritanya telepon nih sama Tuhan ya. Kita bisa telepon atau ngobrol sama Tuhan kapanpun, kita bisa berkomunikasi mau dimanapun dan kapanpun. Yuk adik-adik sama-sama kita bikin handphone hari ini. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya kita bisa sama-sama siapin satu kertas warna putih atau warna apa saja yang lebih tebal ya, ukurannya daripada HVS. Kemudian kita bisa siapin satu kertas warna, boleh warna apa aja adik-adik, nggak mesti biru ya. Terus kita bisa siapin ada spidol, ada pensil ya, ini juga ada spidol warna hitam. Terus kita juga siapkan gunting dan juga lem. Oke, pertama yang bisa kita lakukan, kita gunting dulu kertas yang tebal ini. Bisa kira-kira aja ya, kita mau bikin bentuk handphone.
Oke, kita gunting sampai ke ujung. Nah, setelah itu kita bisa lipat dua adik-adik ya. Lipat dua seperti ini. Nah, ini seolah-olah handphonenya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya kita bisa bikin nomor dari nomor 1 sampai nomor 9, kemudian ada angka nolnya ya adik-adik. Kalau sudah, ini kita gunting ya adik-adik. Terus kita kasih lem ya. Ini kalau kepanjangan bisa kita gunting. Selanjutnya kita tulis seperti ini adik-adik. Tulisannya, I can hear God, God can hear me, talk to God. Setelah itu kita gunting ya. Terus kita lem deh. Jadi deh handphonenya. Nah adik-adik, gampang kan bikinnya? Nih, siapa yang udah jadi handphonenya? Tuh ya, udah bisa dipakai. Sama seperti handphone ini, ingat-ingat ya adik-adik, kita bisa berkomunikasi, bisa berdoa kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun juga. Ya, jadi adik-adik nggak boleh sungkan, nggak boleh malu-malu. Adik-adik bisa berdoa, memohon permintaan apapun pada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mendengarkan. Sama seperti Tuhan mendengarkan doa Salomo yang meminta hikmat juga kepada Tuhan. Wah, gak terasa ya, sekolah minggu online hari ini udah mau selesai. Adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada yang udah selesai membuat aktivitas? Wah, hebat. Adik-adik juga sudah memberikan persembahan. Wah, Tuhan Yesus pasti senang sekali. Adik-adik rajin mengikuti sekolah minggu online. Karena itu kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena kita masih bisa mengikuti sekolah minggu online walaupun kita tidak bertemu. Nah, seperti firman Tuhan hari ini, kita juga dapat belajar dari Raja Salomo yang tekun berdoa dan mengucap syukur. Ya, Raja Salomo berdoa meminta kepada Tuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebaikan banyak orang. Nah, adik-adik juga bisa meminta kepada Tuhan hati yang bersih supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau taat dan dengar-dengaran, hormat kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara dan teman. Tuhan kita begitu baik. Tuhan mau mendengar doa semua orang dan memberikan yang baik buat kita. Nah, sekarang kita
mau akhiri sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa, anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami mau belajar seperti Raja Salomo yang mau tekun, berdoa, dan mengucap syukur. Tuhan berkati agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan dengar-dengaran. Terima kasih, Tuhan selalu mendengar doa kami dan memberikan yang baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik tetap rajin ya mengikuti sekolah minggu online. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.